Oke, siap kita mulai ya guys, aman ya, siap Mbak Legiem dan mbak-mbak lainnya. Semoga suaraku jelas ya, gambarnya jelas. Oke, sebentar kita luruskan dulu masa depannya. Oke, oke ya, kita mulai ya. Teman-teman semuanya ya. Ustazah, kodo dan kodar puasa sunnah. Kodo dan kodar mana ada? Kodo dan kodar puasa sunnah. Nggak ada puasa sunnah, kodo dan kodar. Baru mulai aja udah lucu-lucu pertanyaannya. Kodo dan kodar. Emangnya takdir apa? Percaya kepada kodo dan kodar ya. Ustazah, sholat hajat waktunya kapan? Sholat hajat itu waktunya bisa dilakukan siang dan malam. Niat berokaat sunnah atasku karena Allah ya. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Itu adalah doa yang kita dawamkan ketika kita ingin melakukan sholat sunat hajat ya. Siang dan malam boleh ya. Siang dan malam boleh. Oke gitu ya guys. Ustazah, oke sebentar ya. Sholatnya kapan dilaksanakan? Sholat hajat itu bisa dikerjakan siang dan malam. Kecuali habis subuh dan habis asar ya. Ustazah, puasa Nabi Idris itu nggak ada. Puasa Nabi Idris itu ada pada masa Nabi Idris. Puasa setiap hari sepanjang tahun tapi itu tidak ditabani. Tidak diizinkan oleh Rasulullah umat Islam untuk mengamalkannya. Jadi udahlah puasa-puasa yang biasa-biasa aja. Puasa Nabi Idris itu puasa sepanjang tahun Mbak Tias. Mbak Tias selesaikan aja dulu puasa Daudnya itu ya. Ustazah, doa apa ketika bersedih? Doanya adalah hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai penolong, cukuplah Allah sebagai pelindung ya. Oke, itu doanya. Kalau umroh pakai baju warna-warni nggak apa-apa. Perempuan boleh umroh pakai batik, umroh pakai baju warna-warni, boleh-boleh saja. Yang penting harus dijaga itu kaum laki-laki. Kalau laki-laki dia harus pakai pakaian ihram ya. Ustazah, amalan apa yang bisa merubah takdir? Usaha dan doa. Doa tughayyirut takdir. Doa itu bisa merubah takdir kita. Oke, Ustazah, kalau sholat taubat sebaiknya dikerjakan pada saat apa? Siang dan malam boleh. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh yang penting Al-Fatihah dibaca. Salam kanan, salam kiri, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah. Oke. Ustazah, kalau sholat di rumah suaranya harus terdengar banget nggak? Enggak kok. Ustazah, oke. Oke, apakah boleh sholat fardu kita dikodo ke sholat yang pernah terdahulu tinggal? Kalau ingat saja jumlahnya, kalau nggak ingat nggak bisa sembarangan kodo ya. Ustazah, sholat sunat ba'diyah tanpa qobliyah nggak masalah. Ba'diyah aja tanpa qobliyah atau qobliyah aja tanpa ba'diyah tidak ada masalah ya. Ustazah, qobliyah subuh boleh nggak 5:30? Pada prinsipnya yang dinamakan dengan sholat qobliyah itu masih bisa dikerjakan selagi masih ada waktu sholatnya. Jadi misalnya azan subuh jam 5, maka teman-teman qobliyah baru bangun jam 5:30. Lalu teman-teman qobliyah subuh dulu baru kemudian sholat subuh boleh. Selagi masih ada waktu subuhnya masih boleh. Tapi kalau waktu subuhnya udah habis nggak bisa. Misalnya misalnya nih jam 6 gitu atau jam 7. Nah, kalau jam segitu bangunnya ya fokus dengan sholat subuh aja. Ustazah, ya, yang namanya qobliyah itu bisa dikerjakan selagi masih ada waktu sholatnya. Contoh misalnya azan zuhur 12:30. Lalu teman-teman baru bisa sholat jam 1 siang. Teman-teman boleh qobliyah zuhur dulu, zuhur dan ba'diyah zuhur. Bisa. Ya.
Gitu ya guys, aman ya. Ustazah, oke, sholat kodo apa harus dilakukan di waktu yang sama? Iya, itu pun kalau ingat jumlahnya. Bagaimana ketentuan pembagian daging kurban? Sepertiga untuk orang yang berkurban, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk masyarakat. Sholat hajat, sholat taubat di siang hari sebelum zuhur dan setelah zuhur boleh. Sholat hajat dan taubat boleh dilakukan kapanpun. Jadi sebelum zuhur boleh, setelah zuhur boleh, jam 2 siang boleh, jam 3 bebas saja. Yang penting jangan habis subuh dan habis asar. Ustazah, oke aman ya, kayak gitu caranya. Rebonding dan smoothing menghilangkan kutu boleh nggak? Kayaknya bukan itu deh solusinya. Ya, jadi rebonding dan smoothing untuk menghilangkan kutu, hiting itu bukan jalan keluar yang tepat ya. Jadi coba dicari jalan keluar yang lebih bagus. Ustazah, oke, kalau kita dirantau korban di kampung menurut Imam Hanafi boleh ya. Ustazah, oke. Oke, sebentar. Sholat istikharah itu kapan waktunya? Coba teman-teman fokus ya. Ada 5 jenis sholat yang bisa dilakukan kapanpun siang dan malam. Aku ulang. Ada 5 jenis sholat yang bisa dilakukan kapanpun siang dan malam. Oke. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid ya. Ustazah, oke ya, aman ya. Oke, Ustazah sudah hijrah tapi suami fokus ke dunia. Siapa yang sudah hijrah? Siapa yang fokus ke dunia? Aku kurang paham. Ustazah, oke, kalau mau makan daging akikahan, anak pakai daging sapi, itu sah atau tidak? Usahakan akikah tuh pakai kambing ya, karena nisabnya nisab kambing. Ustazah, apa benar kita sudah istiqomah tahajud tapi kecapean nggak kebangun, terus bisa diganti di pagi harinya? Nggak bisa Mbak Tias ya. Ustazah, sholat sunnah syuruk apa harus di masjid? Tidak. Boleh aja sholat sunnah syuruk itu di rumah. Boleh. Yang penting tidak dapat pahala haji umrohnya. Kalau mau dapat pahala haji umrohnya, teman-teman harus sholat subuh di masjid, lalu itikaf sampai datang waktu syuruk, lalu kemudian sholat syuruk 2 rakaat, pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh. Dengan syarat harus pakai itikaf di masjid. Teman-teman nggak pulang sholat subuh terus itikaf di masjid, entah zikir, entah baca Quran, entah mengingat kekurangan diri, entah kemudian sekedar berdoa sampai datang waktu syuruk, lalu sholat syuruk 2 rakaat, pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh. Oke. Ustazah, oke, rencananya kodo puasa sehari, puasa sehari enggak, tapi niat kodo silakan langsung kerjakan ya. Ustazah, jika tidak hafal doa-doa wudhu, apakah wudhunya sah? Sah, yang penting ada niatnya. Habis sholat berdoa duduknya bersila, silahkan baring pun gak ada masalah. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Ya, jadi nggak ada masalah berdoa sambil sonjor, bersila, nggak masalah ya. Oke, bolehkah wanita haid masuk masjid? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Yang pertama ada yang mengatakan tidak boleh masuk 7 langkah udah berdosa. Yang kedua ada yang mengatakan boleh masuk tapi asal tidak menetes. Yang ketiga ada yang mengatakan boleh masuk musola nggak boleh masuk masjid. Yang keempat ada yang mengatakan boleh masuk tidak boleh duduk. Terserah aja mau pilih yang mana ya. Oke gitu ya. Apa pandangan Ustazah tentang ROKOK? ROKOK bukan pandangan saya ya, tapi pandangan Islam itu makruh tahrim ya. Makruh mendekati haram. Dia tidak sampai kepada haram mutlak tapi makruh tahrim. Ustazah lagi haid apa harus berwudu? Mana ada harus. Kalau harus dia jadi wajib. Ustazah, oke. Kenapa nggak pandangan Ustazah? Ya nggak boleh akunya. Aku nggak sedang ngobrol di kedai kopi nih. Ini sedang bisa secara syariat jadi pandangannya pandangan Islam ya.
Nah, ini semua bukan ngarang ya guys. Jadi bukan pandangan aku, semua pandangan Islam ya. Kalau pandangan aku kita arisan aja bareng-bareng. Aku punya pandangan ya, arisan aja ya. Jadi ini bukan arisan ya guys. Jadi ini pandangannya sesuai dengan pandangan syariat. Kecuali kalau pandanganku biasanya aku bilang, ini menurut aku ya guys, tidak boleh dibantah, boleh tidak diikuti. Ini pendapatku ya guys. Nah, aku akan bilang kalau itu pendapatku ya. Kayak gitu ya. Oke ya guys, Ustazah bolehkah sedekah subuh dibelikan makanan untuk orang yang menerimanya? Boleh diberikan makanan, dikonversi dalam bentuk kue atau dikonversi dalam bentuk mukena, nggak jadi masalah ya. Ustazah, baju bekas yang digunakan lap baik lap kaki maupun lap meja tetap nggak boleh. Mau lap kaki, lap meja, lap kaca, lap masa lalu, lap masa depan tetap nggak bisa. Qobliyah zuhur 4 rakaat 1 kali salam ya. Boleh 2 kali salam, boleh 1 kali salam ya. Oke, nah kalau 2 kali salam sengaja aku qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku qabliyah zuhur lagi 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke, gitu ya. Nah gitu, kalau mau 4 rakaat 1 kali salam boleh. Mengacu pada Sayyidatina Aisyah pernah berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal qiyamul mandub arba'a raka'atah bila tahiyat. Artinya Aisyah pernah berkata, saya pernah melihat Rasulullah sholat sunnahnya 4 rakaat 1 kali salam dengan tidak pakai tahiyat. Nah seperti itu, dan jangan kalian tanya seberapa panjangnya sholat Rasulullah, saking lamanya beliau sholat ya. Ustazah, bolehkah awabin dikerjakan setiap hari? Boleh banget ya guys. Ustazah, sholat hajat dilakukan sehari 2 kali silahkan, mau 6 kali pun gak apa-apa. Ya minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat, totalnya 12 rakaat. Jadi kalau mau 6 kali salam pun boleh ya. Kenapa baju bekas tidak boleh dibuat kain lap? Kita nggak tahu sebabnya ya. Karena perbedaannya, sebab kita nggak tahu sebabnya. Karena orang dulu tuh ketika mendapatkan larangan mereka tidak bertanya. Karena mereka tidak bertanya maka Rasulullah tidak menjawabnya. Karena Rasulullah tidak menjawabnya maka tidak ada hadisnya. Dia banyak mbak, banyak ya. Contoh misalnya tidak boleh menjadikan pakaian bekas sebagai kain lap. Ya tidak boleh bernyanyi di kamar mandi menyebabkan kefakiran. Tidak boleh bersisir menggunakan sisir yang patah. Ya tidak boleh tidur habis subuh, habis asar dan sebelum isya. An-naum ba'da subuh yadhabu barakat rizq wal umr. Tidur habis subuh mengangkat berkah rezeki dan usia kita. Jangan tidur sebelum isya ya, bahwa yakrahun naum qoblal isya. Allah tidak suka dengan orang yang tidur sebelum isya. Jangan pakai kuali atau wajan yang sudah sompel, dan semua itu kita tidak tahu kenapa. Karena orang dulu ketika dilarang oleh Rasulullah mereka sami'na wa ata'na. Mereka tinggalkan tanpa bertanya kenapa. Sehingga efek sampingnya kita nggak tahu sebabnya apa. Andaikan dulu ketika Aisyah itu ketika dia dilarang. Ketika Sayyidatina Aisyah dilarang bersisir menggunakan sisir yang patah. Lalu kemudian Sayyidatina Aisyah bertanya saja. Limaza ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah? Rasul pasti jawab. Ketika Rasulullah jawab kita tahu jawabannya. Masalahnya Aisyah kan nggak nanya. Ya karena orang dulu itu memang sami'na wa ta'na ya, sehingga banyak sekali syariat yang tidak ketemu alasannya karena mereka sami'na wa ta'na, kami dengar kami taat ya. Dulu saya kira sholat witir hanya di dalam bulan Ramadan. Masya Allah, banyak sekali jamaahku menganggap witir itu hanya di dalam Ramadan saja. Bahkan banyak sekali jemaah-jemaah pengajian offline-ku yang terkejut ketika aku sampaikan witir di luar Ramadan juga ada. Itulah gunanya ilmu ya. Padahal witir itu ditinggalkan sayang sekali loh. Rasulullah SAW pernah bersabda, jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara. Sholat duha, witir, dan puasa yaumul bid. Masya Allah, teman-teman mau belajar, makanya teman-teman jadi tahu ya bahwa sholat witir itu
Paling bagus loh guys. Rasulullah itu tidak pernah tinggalkan witir loh. Walaupun Rasul pernah tinggalkan tahajud loh. Rasulullah tidak pernah tinggalkan witir. Walaupun Rasulullah pernah ninggalkan taraweh. Jadi selamat buat teman-teman yang udah rajin sholat witir. Karena itu sholat bagus banget. Hukumnya sunnah muakkad. Ya bahkan ada orang tua temanku yang dia tahu witir itu dikerjakan sebelum bisa dikerjakan setelah Ramadan, tapi seumur hidupnya dia lakukan witir itu kayak sholat maghrib. Dia pakai tahiyat awal, bayangkan. Dia pakai tahiyat awal dan ketika videoku atas izin Allah nyampe ke beranda dia terkejut. Ya Allah usiaku udah 68 tahun. Selama ini aku witir kayak sholat maghrib gitu. Padahal witir kalau 3 rakaat itu nggak pakai tahiyat awal ya. Salah. Sudah bertahun-tahun sholat salah. Tapi nggak apa-apa. Ya atas izin Allah, Allah mudahkan kita semua belajar dan mengamalkan ya kan. Oke gitu ya guys. Saya capek banget selalu difitnah sama ibu sendiri ya. Sudah, abaikan saja, abaikan. Lakukan aktivitas kita seperti biasa ya. Ustazah, sholat duduk zuhur 4 rakaat boleh. Sholat duduk boleh ya. Al-sallu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqaidan. Kalau nggak bisa duduk. Witir 1 rakaat boleh banget, nggak jadi masalah ya. Jadi baju bekas boleh dibakar, boleh kasih orang, boleh dijual, boleh dibuang seperti biasa. Apakah hukumnya takziah pakai baju hitam? Enggak. Takziah itu boleh pakai baju bebas, yang penting jangan terlalu mencolok. Ba'diyah Isya terus witir masih bisa tahajud, bisa banget loh. Ya, sholat Isya, Ba'diyah Isya witir. Tengah malam mau tahajud boleh, mau sholat taubat boleh, mau sholat hajat boleh. Ya, mau sholat witir nggak boleh lagi karena witir cuman boleh 1 kali saja. Ustazah, saya sangat paham penjelasan Ustazah. Kalau nggak paham aku kasih rotan tuh ada di bawah. Ustazah, saya sangat paham penjelasan Ustazah. Kalau nggak paham-paham juga yang lainnya tuh ada rotan di bawah. Tuh. Tuh aku udah pakai bahasa manusia yang baik dan benar. Nggak paham juga tuh ada rotan. Syukur bilang udah paham. Coba bilang nggak paham. Hajablah semuanya ini. Alhamdulillah masih bilang paham, rotan masih kusimpan ya. Oke gitu ya guys ya Bunda Tati ya. Alhamdulillah masih ngomong paham. Kalau nggak paham tuh ada tuh. Tuh. Sabar Ustazah. Canda ya guys. Nggak apa-apa. Kalau nggak paham aku ulang lagi. Sampai paham. Sesuai janjiku ya. Ustazah. Oke. Baca Al-Quran ada artinya. Bentar. Baca Al-Quran ada artinya. Ada artinya. Mana lah dia? Ada artinya. Udah lewat dia tulisannya. Tulis lagi guys. Lagi ya. Ustazah, oke, apa hukumnya tarik tunai? Oh, kalau tarik tunai itu jasa. Nggak masalah ngambil untung 2.500 kayak beli token ya. Ustazah, oke gitu ya. Baca Al-Quran ada artinya sama full Arab, pahalanya sama sih. Ustazah, hukumnya nyapu di malam hari makruh kecuali kalau dia ke jualan atau cuman sesekali saja. Terdapat dalam kitab Ta'limul Muta'alim ya. Amin Bunda Liza ya. Ustazah, gimana hukumnya seorang anak nikah di depan mayit orang tuanya? Tidak ada aturan yang mengharamkan itu ya, asal jangan diajak ngobrol aja orang tuanya ya. Ustazah, oke gitu ya. Doa di sujud terakhir ketika mau habis sholat dilafazkan atau dalam hati tergantung. Kalau dia pakai bahasa Arab boleh dilafazkan. Kalau dia pakai bahasa Indonesia boleh dalam hati saja. Ya kalau dia pakai bahasa Arab boleh dilafazkan berbisik ya. Oke kalau dia pakai bahasa Indonesia ucapkan dalam hati saja. Ustazah, Isa ketiduran terbangun udah jam 2. Masih ada waktu sholat Isya? Masih ada ya. Aku baru tahu puasa yang mulbit sejak mengikuti live Ustazah. Tuh Masya Allah. Puasa yang mulbit itu sama dengan sholat witir ya. Nah itu adalah wasiat dari baginda Nabi ya. Puasa yaumul bid itu bagaikan puasa fakaan nama siyam dahar. Bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Makanya kalau udah lagi yaumul bid aku heboh banget. Biarin aja videoku ulang-ulang.
nggak ada masalah. Ya kuulang-ulang terus. Pokoknya 3 hari menjelang Yaumul Bid tuh videonya kuulang-ulang terus. Biarin aja guys. Yang nggak terperangkap di video pertama, terperangkap di video kedua, terperangkap di video ketiga. Biarin guys. Iya kan? Nah sehingga mereka mau melaksanakannya ya kan. Nah 3 hari menjelang Yaumul Bid kita bahas Yaumul Bid terus sampai asam lambung kita naik guys. Tapi alhamdulillah orang-orang baru masuk lagi tuh. Dapat lagi tuh mereka ilmu. Ada orang baru terperangkap lagi tuh kan guys. Nah gitu. Biarin aja sampai naik asam lambung bahas itu mulu. Sampai Yaumul Bidnya habis ya kan. Nah Ustazah, oke ya, wanita haid bisa memandikan jenazah tidak ada masalah ya, walaupun ada ulama yang membantahkan tapi tidak ada dalil tegas yang mengharamkannya ya. Ustazah jangan sampai kumat ya, biar biar terco madu akasianya Mbak Resya, makanya dinaik-naik karena asam lambung tuh sedikit. Ustazah, saya tidak pergi ke majelis untuk belajar, ya, tapi saya suka dengar ilmu di HP. Ya, seperti live Ustazah. Semoga Allah mudahkan ya. Oke. Ustazah, aku ikut puasa yang mulbit juga, ya ikut ngaji juga, Masya Allah ya. Ustazah, aku sejak ceramah Ustazah nggak suka lagi dengan Ustadz di rumah. Astagfirullah, tak boleh guys. Janganlah guys, masa dengerin ceramah aku tak suka pula dengan ustadz yang ada di rumah? Jangan guys ya. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang mereka bicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Datanglah ke masjid, dengerin ustadznya, hargai gurunya. Kita nggak tahu di lisan yang mana kita akan dapat hidayah. Bisa jadi bukan dari live aku, bisa jadi bukan dari lisanku, bisa jadi dari lisan ustadz-ustadz lain dan guru-guru yang lain. Jadi tetaplah ke masjid, tetaplah belajar dengan ustadz lain, di online belajarlah dengan ustadz-ustazah lain, di offline juga belajarlah. Semakin banyak ustadz-ustazah yang teman-teman dengarkan, semoga semakin banyak ilmu teman-teman semua ya. Oke gitu ya guys. Ustazah jelaskan tentang kunut. Apa? Kunut. Ya, kunut itu disunahkan oleh Imam Syafi'i, ya, tapi tidak disunahkan oleh Imam Hanafi, ya. Jadi kalau teman-teman ikut Imam Syafi'i, ya teman-teman kunut. Kalau teman-teman ikut Imam Hanafi, ya teman-teman tidak usah kunut. Intinya kunut boleh, nggak kunut juga nggak apa-apa, itu aja intinya. Kalau nggak ngerti kunut, nggak usah kunut, nggak usah pusing ya guys, gitu ya. Ustazah, niat sholat witir 3 rakaat 2 kali salam, apakah beda? Beda dong. Ya kalau 1 rakaat sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kalau 2 dan 1 dipecah cus ya. Sengaja aku sholat witir 2 rakaat karena Allah. Salam kanan salam kiri sengaja aku sholat witir 1 rakaat karena Allah. Oke. Nah itu yang kita nggak tahu Mbak Zulaiha, sebabnya apa ya. Karena banyak sekali fadilah surat gak sesuai dengan artinya. Itulah yang ini nih Mbak Zuleha nanya guys ya, teman-teman perhatikan. Al-Waqiah itu isinya tentang gambaran hari kiamat. Tapi kenapa fadilahnya dalam hadis dilapangkan rezeki? Nah pada hal-hal yang tidak masuk akal berarti nama dalilnya dalil nakliyah. Dia tidak masuk akal. Tapi kita sami'na wa ata'na. Yang tadi, kenapa tidak boleh nyapu di malam hari? Gak masuk akal. Tapi pada dalil-dalil nakliyah, itu nakliyah namanya. Ada dalilnya walaupun tidak masuk akal. Kalau masuk akal dalil akliyah namanya gitu kan. Sama dengan kenapa sih nggak boleh menjadikan pakaian sebagai kain lap sebagai kain lap, itu nggak masuk akal tapi itu nakliyah namanya ya, paham ya? Tidak semua dalil akliyah, tidak semuanya bisa dinalar ya guys. Nah seperti itu, yang penting ada hadisnya sami'na wa ta'na. Oke. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, Ustazah mau salam kentut, boleh. Kentutnya itu kapan? Ya, yang penting dapat salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tut. Nah, itu nggak perlu diulang sholatnya. Nah, karena yang ke kiri itu sunnah. Tapi kalau assalamualaikum, tut ulang lagi dari awal. Jadi pastikan kentutnya itu selesai salam ke kanan. Salam ke kiri gak wajib. Salam ke kiri sunnah saja. Oke, gitu ya guys. Ustazah, oke, kenapa ya badanku rasanya pegel-pegel? Itu kenapa ya?
Itu banyak faktor, yang penting itu biasanya, banyak faktor, badan pegel-pegel. Saranku ya tetap ke osteo sih, tetap ke madu osteo sih, coba aja, nanti lebih seger bangun paginya. Ustazah, oke, kalau azan kita ngantuk atau lapar, mana yang didulukan sholat atau makan? Makan dulu baru sholat. Faktanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menunda sholatnya karena lapar. Jadi beliau lapar, beliau makan dulu. Karena dalam fikih sunnah Said Sabik, makan dalam keadaan lapar itu makruh ya. Nah, jadi makan dalam keadaan lapar itu makruh. Jadi lebih bagus teman-teman makan dulu baru sholat ya. Ustazah, oke ya, kalau mimpi gigi di bawah copot artinya apa? Kita tidak ngerti lah. Bukan tabir mimpi dan gak ada makna mengartikan mimpi ya. Ustazah, oke ya, oke, kok pada nanya mimpi? Emang aku tabir mimpi cuy? Ya, jadi tidak perlu memaknai mimpi ya. Cukup kalau mimpinya mimpi buruk, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, lalu menghadap ke kiri, meludah 3 kali, puah puah puah. Lalu jangan ceritakan mimpi buruk kepada orang lain. Kalau mimpinya mimpi baik, lalu ucapkan Allahumma stajib. Ya Allah, terimalah mimpiku ya Allah dan cepat ceritakan mimpi itu kepada orang lain ya. Ustazah, kalau kita punya hajat, biar cepat terkabul hajat kita, sholat sunat hajat ya. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, lalu kemudian banyak-banyak meminta atas hajat kita kepada Allah. Habis kentut setelah sholat masih boleh zikir, boleh ya. Sholawat, zikir, kemudian sekedar mengingat kekurangan diri dan berdoa dalam keadaan tidak wudhu, tidak ada masalah ya. Oke. Ustazah lagi pegang dan baca Quran belum selesai udah kentut. Asik kentut aja pun dari tadi. Tapi kita jawab aja lah. Yang penting ada ilmunya ya Tut. Salah. Pokoknya kalau lagi baca Quran kentut coba lihat Qurannya itu. Kalau Qurannya bercampur dengan bahasa Indonesia boleh lanjutkan bacaannya tanpa harus berwudu. Tapi kalau Qurannya full Arab itu usahakan berwudu lagi. Oke, gitu ya guys. Capcus ya. Apa yang dilakukan kalau iman naik turun? Jadi al-iman yazid wa yanqus ya. Iman itu kadang naik, kadang turun dan itu berlaku pada semua orang. Hal iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Nah, kalau dia naik kerjakan ibadah itu. Kalau dia turun paksakan ibadah itu. Kalau dia naik kerjakan, kalau dia turun paksakan. Semua orang itu imannya turun. Cuma orang kalau beriman pas imannya turun dia paksakan. Oke. Ustazah lupa baca kunut langsung sujud. Berdiri lagi baca kunut boleh enggak? Kalau lupa baca kunut harus sujud sahwi. Kalau teman-teman terbiasa kunut. Oke. Ustazah, oke. Ustazah puasa Yaumul Bid nanti aku ingatkan ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar terus dan nanti Yaumul Bid aku ingatkan ya. Bolehkah zikir sambil baring? Boleh banget ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyamah wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk, dan berbaring ya. Oke. Ustazah, oke, sebentar. Cepat sekali. Tulisannya kayak rudal. Ustazah, kalau sholat sendirian haruskah iqomah? Iqomah itu tidak harus, iqomah itu sunnah saja. Dia tidak sampai ke wajib hukumnya. Dia sunnah saja. Ustazah, oke, saya baru tahu cara sujud sahwi setelah ketemu Ustazah. Masya Allah, semoga Allah mudahkan ya. Zikir yang terbaik ada 2.
Yang pertama, afdol zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang terbaik adalah la ilaha illallah. Tetapi ada dalil lain, zikir yang terbaik adalah subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Ustazah kok kayak patung? Ya sengaja sih lagi hemat energi. Ada aja. Kok kayak patung pula aku dibilangnya. Yang penting kan aku cakap. Ya, yo guys, lanjut ya. Oke, kayak patung pula aku dibilangnya. Dari tadi pun ku goyang-goyang kayak gini. Ya kan guys, kita lanjut ya. Ustazah, oke, tulisannya jangan cepat-cepat lah, mana bisa di stop nih mbak, ini manusia semua, aku pun bingung nih bacanya gimana guys. Ya ini manusia semua guys, ya Allah pengen masuk surga semua nih nampak ya. Oke kalau kita stop semua runtuh TikTok nih. Ya Ustazah, iya Mbak Oma aku bercanda saja. Ustazah, kalau lagi puasa kodo di bulan Syawal, apakah dapat pahala puasa Syawal? Innamal a'malu binniyat walikulli imli'im minhum ma nawa. Segala sesuatu tergantung pada niatnya dan orang itu hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan saja. Jadi kalau niatnya Syawal, dia cuma dapat pahala Syawal saja. Oke, gitu ya. Oke. Ngomongnya santai tapi dijawab, iyalah aku jawab. Iyalah aku santai aja aku ngomongnya, nggak pakai aku salto, aku nggak pakai jungkil balik, aku ngomongnya santai aja guys. Yang penting kan terjawab, masa aku sambil salto kan nggak mungkin kan cuy. Ustazah, apakah kalau sholat sunnah tidak membaca iftitah nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Iftitah itu sunnah, iftitah itu nggak wajib. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat, hei kawan, siapa di antara kalian tadi yang membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Sahabat menjawab, saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, futihat abwaabus samawat, ya terbuka pintu langit ketika kau baca iftitah. Sejak itu Ibnu Umar tidak pernah lagi meninggalkan iftitah. Masya Allah ya. Oke guys, gitu ya. Jadi iftitah itu kalau bisa dilakukan lah. Kalau Ustazah, oke, baca Quran nggak pakai panjang pendek berdosa nggak? Makanya belajar Quran sampai bisa hukumnya wajib. Menghilangkan satu panjang pendek dalam Al-Quran sama dengan menghilangkan satu huruf dalam Al-Quran. Makanya belajar baca Quran sampai bisa hukumnya wajib mbak. Nanti kalau udah bisa membacanya jadi sunnah mbak. Maka kalau dalam proses belajar mungkin mbak terbata-bata. Itu nggak jadi masalah. Ada dalil al-mahirum bil Quran ma'asafaratin kiramim bararah. Siapa yang mantap membaca Al-Quran maka dia akan dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Quran, dan siapa yang membaca Al-Quran watata'to dan terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan dua pahala. Pertama pahala karena bacaannya, kedua pahala karena susahnya dia membaca. Yeay, susahnya baca Quran dapat pahala. Oke, Ustazah, uang hasil istri disimpan sendiri, ya simpanlah sendiri. Tanpa sepengetahuan suami, gak usah guys, nanti hilang. Salah sih. Ya pokoknya uang istri boleh disimpan istri, boleh. Tanpa sepengetahuan suami ya bagus aja sih, ya kan. Kalau tahu suami ada dua kemungkinan sih. Pertama dia berkurang, yang kedua nanti suaminya minder kalau kebanyakan ya. Dan ada resiko yang ketiga, nggak dikasih lagi uang, kan ada uang tuh. Pakai dulu ya uangnya, tak kapan baliknya. Ustazah, oke ya. Pakai dulu ya uangnya, baliknya tak kapan-kapan. Oke ya guys. Ustazah, oke. Gimana kalau sholat imam tidak pakai iftitah? Nggak jadi masalah. Nah cuma kan sayang, karena iftitah itu hukumnya sunnah ya. Dia tidak wajib ya. Ustazah provokator, kadang-kadang iya sih. Kayak tadi kan provokator. Ya, memang aku provokator sih kadang-kadang sih. Pinjam duitnya dek. Baliknya tak kapan-kapan ya guys. Ustazah provokator emang iya sih. Oke, Ustazah ya iftitah itu hukumnya sunnah muakkad ya. Gitu, sunnah muakkad ya. Ustazah sholat duduk sambil ngapain nih? Sholat duduk sambil
Ustazah, apakah bercermin di malam hari menutup aura kita? Insya Allah enggak, aman aja ya. Oke, Ustazah, oke, sholat duduk atau sambil selonjoran nggak ada masalah ya. Ada dalil sallu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri, fa illam tastati fa qa'idan ya. Oke. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati fa ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa ya telentang ya kayak gitu ya. Ustazah, mens udah 16 hari. Kalau haid udah 16 hari, hari ke-15-nya itu mandi, hari ke-16-nya boleh sholat. Mbak yang haidnya nggak teratur, ini sangat sulit menentukan jadwal sholat. Seperti keputihan atau haidnya terputus. Kalau ada rezeki Mbak tahan dulu, nanti ada madu akasia, sebentar haidnya insya Allah lancar. Sama dengan teman kita yang tadi sholatnya duduk di kursi atau selonjoran. Coba minum madu osteo, insya Allah sebentar sholatnya bisa berdiri ya. Ustazah, oke gitu ya. Oke, kalau tidak sempat sholat apa? Mau madu untuk mah boleh, madu untuk mah nanti aku spill di jam 8 ya. Madu mah tuh madu akasia, sama dengan madu pelancar haid kayak hipertensi, kolesterol ya. Ustazah, oke. Oke. Alhamdulillah banyak hafal doa dan rajin puasa sejak ikut live Ustazah. Masya Allah. Thank you ya. Semoga kehadiranku bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya ya. Ya walaupun gini-gini kan guys, semoga ada manfaatnya lah ya kan. Walaupun akunnya random ya. Ustazah sepi, jualan sepi minta bantuan orang pintar. Nggak usah guys. Minta bantuan orang pintar tuh nggak bakal lama guys. Coba baca Al-Waqiah setiap habis subuh ya. Supaya rezekinya lancar. Jangan lupa pancing dengan sedekah subuh. Jangan lupa sholat duha ya. Kemudian jangan lupa sholawat. Berikan pelayanan terbaik kepada orang. Jujur amanah dalam jualan. Ya insya Allah rezekinya lancar. Dan syukuri apa yang kita dapat saat itu ya. Oke, siap ya. Mau madu mah ya. Mah boleh ke madu akasia ya. Ustazah, oh kalau tidak sempat sholat maghrib harus sempat. Oke, siap Mbak Yayan ya. Oke, teman-teman boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah mau madu jam 8 nanti madunya aku spill. Jadi madu kita itu banyak kan ditungguin. Karena madu kita itu murah banget kalau aku live atau kalau co-host aku live. Madu kita itu udah tercior ratusan ton. Setiap hari tercior ratusan kilo di akun kita. Itu madunya serius. Layarnya kita ngobrol santai. Siap Mbak Bele di akun ini, semoga dapat insight dan semoga sehat selalu semuanya di sana ya. Siap Mbak Nita, ye. Siap ya, Masya Allah sehat selalu teman-teman semuanya. Boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Mbak Istiwiwin, Mbak Nur Aini ya. Kita tutup dulu, tutup. Kita buka dulu dengan doa ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman ya. Tutup pula cuy. Nggak biasanya aku mulai live jam segini soalnya. Oke ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight. Aku menggantikan Bunda Rika ya. Hari ini dan malam ini sampai durasi kita habis aja ya. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya boleh tanyakan aja sambil kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini ya. Oke. Siap Mbak Ella ya. Kita mulai ya teman-teman semuanya di sana ya. Oke siap ya. Nah siap-siap Mbak Zia Hisma ya. Mbak Sofira oke. Nah gitu ya guys ya Mbak Aini ya. Lanjut ya. Oke teman-teman yang mau tanya aja ya. Ustazah apakah ada sholat gerhana? Ada sholat gerhana. Kapan? Saat terjadinya gerhana dong ya. Ada sholat gerhana kapan? Saat terjadinya gerhana ya teman-teman ya. Saat terjadinya gerhana ada tuh sholat gerhana ya. Oke sebentar ya. Oke.
Kita lanjut ya. Ustazah, saya punya utang riba, pengen lunas, tapi nggak kesampaian. Apakah saya tetap dosa? Tetap dosa. Pertama, cari aset lain, jual untuk menutupi hutang ribanya. Yang kedua, kalau seandainya belum ada aset yang lain, tambah penghasilan, kurangi pengeluaran, dan kemudian selisihnya ditabung untuk membayar hutang ribanya. Atau lakukan yang ketiga, yaitu minimal jangan telat membayarnya. Makin telat membayarnya, makin besar hutang ribanya. Oke, gitu ya guys. Ustazah, oke ya, siap Mbak Elia dan mbak-mbak lainnya. Ustazah, bagaimana ikhtiar doa sesudah sholat? Apakah harus diawali dengan sholawat? Tentu tidak ya. Tidak harus ya, tapi diawali dengan sholawat ya bagus-bagus aja ya. Kalau puasa kodo dibuat seperti puasa Daud boleh. Ustazah, oke, oke. Eh, so- Sodako yang utama untuk keluarga. Gimana kalau keluarganya sudah mampu? Mana yang didulukan? Kalau keluarganya sudah mampu, dulukan orang lain yang susah. Tapi ingat, menyenangkan hati keluarga juga bagus. Ya, jika dia berada pada zona keikhlasan, sedekah itu sebenarnya bagus untuk siapa aja. Ya, Ustazah, bisakah membayar fidyah untuk orang tua yang meninggal? Bisa, nggak jadi masalah. 1 hari 7 ons. Ya kali 30 hari 30 kali 30 hari 21 kilo. Kalau puasa Daud pengen puasa Senin Kamis, gimana hari Minggu puasa Senin puasa. Kalau puasa Daud aja, nggak usah lagi puasa Senin dan Kamis ya. Siap Mbak Yuli, thank you ya. Kalau puasa Daud aja, nggak usah lagi puasa Senin dan Kamis ya. Oke, karena puasa Daud itu udah nomor 1 di antara ekosistem puasa sunnah ya. Siap Mbak Nita, semoga suka ya. Oke, mantap ya. Ustazah, jika keluarga sudah mampu tapi tiap bagi-bagi sedekah tiap dikasih nggak apa-apa. Ya kalau orang udah mampu boleh kita traktir, kalau orang udah mampu boleh kita kasih, boleh aja nggak jadi masalah. Sedekah itu ya bebas aja sih guys. Oke ya, oke. Bebas aja, nggak jadi masalah ya. Ustazah, saya tuh suka takut setan kalau tidur sendirian. Setan itu nggak cuman datang saat Mbak tidur, saat Mbak ibadah, pengen melakukan ibadah, saat pengen sholat, setan itu akan selalu melarang diri Mbak untuk ibadah. Jadi setan itu nggak cuman saat sendiri nemanin Mbak, saat Mbak lagi rame, malah sholat, malas baca Quran, malah sholawat, setan itu juga ada. Yang mungkin kan yang Mbak takutkan mungkin hantu. Hantu itu nggak ada ya guys. Lagian hantu Indonesia kan disability semua, difabel semua. Pocong jalan aja nggak bisa. Betul Mbak Yuli? Ya, pocong jalan aja nggak bisa. Kuntilanak ngomong ketawa doang bisanya. Sundel bolong, bolong perutnya. Nggak bisa dia ngapa-ngapain, ya kan? Susur ngengsot jalan aja nggak bisa dia, ya kan? Nah. Si Jundai manjat-manjat dinding aja biarlah dia main-main di atas dinding, ya kan? Ustazah, oke, bolehkah beli emas di BSI dengan cara mencicil? Harus ngerti aku dulu akadnya, baru bisa kutentukan boleh atau enggaknya. Oke, Ustazah, bolehkah bacaan ruku dan sujud 1 kali? Ada, oke. Menurut Imam Syafi'i, bacaan ruku dan sujud boleh 1 kali. Tapi menurut Imam Hanafi, bacaan ruku dan sujud tetap minimal 3 kali. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Oke, tapi takut Zah emang pernah lihat. Oke guys, Ustazah, adakah doa khusus untuk menanam tanaman? Baca sholawat aja ya. Oke. Oke, nah Ustazah boleh baca sholawat aja ya. Ustazah kalau ada orang setiap WA cuman mau pinjam uang, gimana nyikapinya? Nggak usah dibalas ya. Dan nggak usah diceritain ke orang, nggak usah dibalas, udah ya, nggak jadi masalah ya. Karena tidak membalasnya itu tidak masalah ya. Oke. Gitu ya guys, aman ya. Oke, Ustazah, bagaimana cara memusnahkan pakaian dalam yang sudah tidak terpakai? Boleh dibuang saja, kalau bersih boleh dibuang dalam tong sampah.
Oke, boleh aja Mbak Ria Husna, anak-anak boleh ya. Oke, jadi nggak ada masalah ya guys. Jadi cara buang pakaian dalam selagi ini aman ya. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah kayaknya udah ngantuk. Nggak usah pusing teman-teman. Aku nggak ngantuk, aman aja. Everything is okay. Teman-teman fokus belajar aja ya. Nggak usah prediksi aku ngantuk atau enggak, aku capek atau enggak. Nggak usah teman-teman ya. Artinya is okay, semua aman aja. Kayaknya teman-teman tuh suka kali kalau aku nyerah, kalau aku ngantuk, terus kalau aku capek. Kayaknya pengen dengernya gitu ya. Ya guys, aku ngantuk gitu ya. Oke, enggak Mbak Darmiati, salah itu ya. Ustazah, saya sakit ya, boleh nggak sholatnya di tempat tidur? Boleh. Ada dalil shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqo'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalikian. Kalau nggak bisa ya telentang ya. Oke, udah dipersiapkan, nggak ngantuk aku. Aku udah nggak mode memaksakan diri guys. Aman aja, fokus belajar aja. Ustazah ya, gimana kita menyikapi orang yang selalu membicarakan kita di belakang? Apa yang kita lakukan ya? Jadi begini ya guys, jadi kalau ada orang yang ngomongin kita di belakang, yang kita lakukan adalah teman-teman fokus untuk mengabaikan itu semuanya ya, oke. Teman-teman fokus untuk abaikan itu semuanya sampai akhirnya teman-teman terbiasa untuk diomongin. Sampai akhirnya harus terbiasa untuk diomongin ya guys. Artinya apa? Ya ghibah, fitnah ya itu adalah ujian yang paling kecil dalam hidup kita guys. Kalau teman-teman masih memperhitungkan apa kata orang tentang kita, maka saat yang sama berarti kita tidak memikirkan apa kata Allah tentang kita ya. Oke, jadi apa kata Allah tentang kita. Jadi fokus kepada bagaimana kita itu memikirkan apa kata Allah tentang kita, bukan apa kata manusia tentang kita. Biasa aja guys, nggak usah pusing akibat perkataan dan perbuatan orang lain ya. Sambil ngopi biar nggak ngantuk, aku nggak ngantuk Mbak, slow Mbak ya. Ustazah, oke ya, Allahumma rzuqni makhroja dibaca dalam hati atau diucapkan ya. Oke, nah sebentar ya. Kalau doanya pakai bahasa Arab itu boleh dilafazkan. Ya, kalau doanya pakai bahasa Indonesia itu boleh ucapkan dalam hati saja. Doa sujud terakhir ketika mau habis sholat itu ada, itu ada dua ya. Kalau bahasa Arab boleh dilafazkan dengan berbisik. Kalau bahasa Indonesia boleh boleh diucapkan dalam hati aja. Oke, gitu ya. Oke. Clear ya teman-teman ya. Ustazah, bolehkah sholat taubat dikerjakan pada siang hari? Boleh ya, nggak masalah. Sholat taubat itu bisa dikerjakan siang dan malam. Anak saya ikut tes SNBT, doa apa agar anak saya lulus. Lakukan sholat hajat. Ibunya lakukan sholat sunat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri sampai rakaat kedua seperti sholat subuh aja. Salam kanan, salam kiri, lalu minta kepada Allah agar Allah mudahkan ya proses anaknya. Dan anaknya jangan lupa berdoa ya. Oke, Robbi syrahli sadri, ya Allah lapangkan untukku dadaku, wa yassirli amri, mudahkan untukku urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lepaskan kekakuan lidahku agar mereka ngerti perkataanku, oke? Jadi doakan saja. Tapi kalaupun gak lulus itu adalah kesimpulan terbaik. Gak lulus ujian, gak lulus tes masuk kerja, gak lulus tes masuk sekolah itu biasa ya. Biasa saja ya, nggak usah putus asa nanti ya. Tinggal cari aja sekolah yang lain, gampang lah. Ustazah, oke. Oke ya, nggak usah putus asa, nggak usah. Aku S1 9 kampus aku nggak lulus, biasa-biasa aja. S2 4 kampus aku nggak lulus, aman aja. Jadi juga sekarang Ustazah Nela Luki Kece Badai ya kan guys. Ya, tapi setelah aku masuk, aku bertanggung jawab. S1 ku selesai 3 tahun 4 bulan. S2 ku selesai 1 tahun 4 bulan. S3 ku selesai 1 tahun 8 bulan. Tapi masuknya susah.
Iya kan guys, 8 kampus aku nggak lulus coba teman-teman. Ya biasa aja itu, nggak lulus tuh biasa saja ya. Tinggal coba lagi, gagal, coba lagi, salah perbaiki, ya kan? Nah, apakah aku langsung dapat kerja? Enggak juga guys, gagal juga. Biasa aja itu, aman ya. Sengaja mungkin Allah gagalkan aku berkali-kali supaya aku bisa memberikan pencerahan bagi teman-temanku yang saat ini banyak gagal ya kan. Nah, biasa aja itu ya. Oke, biasa saja ya. Ustazah, sama dengan baginda Nabi, kadang-kadang aku berpikir ya, kenapa Rasulullah itu diberi susah banget dalam hidupnya gitu ya. Ya, waktu dia kecil bapaknya udah nggak ada, ya, dipindahkan kepada ibu susunya Halimatus Sa'diyah, umur 6 tahun ibunya meninggal, 8 tahun kakeknya meninggal gitu kan ya. Kenapa sih Allah kasih Rasulullah itu hidup susah? Padahal kalau Allah pengen bahagia, kan Allah akan fasilitasin semua untuk baginda Nabi. Kan Allah pernah berjanji idza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kenapa Allah susahkan Rasulullah ya? No, aku tahu ternyata Allah ingin kasih pelajaran buat kita semua. Bahwa kalau teman-teman susah kita bisa contoh Rasulullah. Andaikan Rasulullah senang tentu Rasulullah tidak bisa dijadikan contoh, ya kan? Gitu ya. Ustazah, oke, bagaimana caranya mau sholat tapi pakai kateter? Gak apa-apa, kan kateter yang gak penting gak kena kulit kan? Ustazah, gimana caranya sholat witir 3 rakaat? Sengaja aku sholat sunat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke, oke, sengaja aku sholat sunat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat satu berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Oke, gitu ya. Ustazah, ada apa? Mau jual tanah belum laku-laku ya? Ya ardu rabbi wa rabbukillah. Itu doanya. Baca aja setiap habis sholat. Sujud terakhir ketika mau habis sholat ya. Ya ardu rabbi wa rabbukillah. Oke, gitu ya. Apakah benar ketika kita nggak sholat kodo, haram sholat taubat, salah itu? Boleh aja, nggak jadi masalah. Banyak yang bilang kalau ada hutang nggak boleh sedekah. Kan gitu-gitu kan. Kalau nggak kodo puasa nggak bisa puasa sunnah. Gitu-gitu kan. Kalau nggak bisa nggak kodo sholat nggak boleh sholat taubat. Nggak ada itu teori yang begitu dalam agama Islam. Ya yang ada dalilnya. em, May ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Baik buruk dalam agama kita Allah akan mudahkan ketika kita melakukan ya. Jadi kalau kecil pahalanya Allah tambah, kalau kecil dosanya juga Allah perhitungkan ya. Jadi nggak ada itu ya. Nah, nggak boleh kodo, puasa sunnah kalau belum kodo, nggak boleh kurban kalau belum bayar hutang gitu kan. Nggak boleh sedekah kalau belum bayar hutang ya. Ustazah apa benar sholat nggak pakai celana dalam hukumnya makruh? Nggak benar. Boleh sholat nggak pakai celana dalam apalagi kalau teman-teman dalam kondisi apalagi kalau teman-teman dalam kondisi keputihan ya. Jadi kalau teman-teman keputihan itu teman-teman harus cebok dulu dan nggak boleh lagi dipakai celananya ya. Buka celananya jangan lupa letaknya di mana ya. Ustazah doa yang tadi doa Nabi Musa yang mana itu? Oke. Ustazah wanita utamanya sholat di masjid atau di rumah. Ada dalil kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fazuruha. Dulu aku melarang wanita ziarah kubur, sekarang aku bolehkan. Jadi maaf ya wanita ke masjid bukan ziarah pertanyaannya. Hukum wanita ke masjid ada dalil izastazana nisaakum fil lail ilal masjid fa'dzulahun ya. Jika istri kalian meminta izin ke masjid maka izinkanlah dia ya. Itu adalah dalil bahwa wanita itu boleh ke masjid ya. Dan secara faktual Sayyidatina Aisyah juga pergi ke masjid bersama para sahabat wanita yang lain ya. Ustazah, oke. Gimana kalau sholat bacaannya salah terus? Kita ulang lagi sholatnya. Salahkah? Bacaan apa Mbak Yuliana? Selagi yang salah itu bukan Al-Fatihah nggak perlu diulang. Kalau salah terus tuh perlu dipertanyakan. Salah terus gimana? Apakah Mbak was-was dalam sholat? Apakah Mbak was-was setelah sholat? Ada dalil asyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah abaikan Mbak.
Ya, habis sholat ragu, tadi kok salah ya kayaknya, abaikan. Habis ngambil wudhu ragu, tadi itu aku udah basuh muka enggak ya, abaikan. Hasyakku ba'dal fi'li la yu'athir ya. Keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah, abaikan ya. Ustazah, oke, oke, oke. Tanya tentang gabungan sholat sunnah dalam satu niat nggak benar ya. Dalam beramal itu satu niat satu amal saja ya. Satu niat satu amal saja ya. Jadi nggak boleh sengaja aku sholat taubat, hajat, istikharah, duha, nggak boleh itu ya. Oke gitu ya guys. Ustazah waktu sholat tahajud jam 4 lewat. Pokoknya selagi masih belum azan subuh masih bisa. Selagi masih belum azan subuh masih bisa ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai bersama di akun ini ya. Oke ya. Oke. Bentar ya. Oke ya, Ustazah, oke ya, oke. Ustazah, oke sebentar ya. Mau tanya kalau istri nggak nurut sama suami, nggak nurut sama suami, nggak nurut sama suami. eh Oke, mau tanya kalau istri nggak nurut sama suami, gimana hukumnya? Coba dong kasih tahu biar biar apa? Ada istrinya di sini. Oke, aku coba jawab secara adil. La ta'ah indal ma'asi. Kewajiban taat kepada suami itu wajib selagi ketaatan kepada suami tidak menyalahi aturan Allah. Tapi kalau suami mengajak kepada keburukan, la ta'ah indal ma'asi. Tidak boleh taat dalam keburukan. Ya tergantung lah ya. Haruskah taat sama suami? Bisa yes, bisa no. Ketika ketaatan kepada suami menghantarkan kepada ketaatan kepada Allah ya taatlah. Tapi ketika ketaatan kepada suami menjauhkan daripada aturan Allah ya enggak boleh lah. Enggak boleh lah guys ya ya. Manalah mau nurut uang aja nggak ada. Oh berantem pula di live aku. Ya ya, suami, ya kasih nafkah kepada istrinya ya, sandang, pangan, dan papan ya. Oke guys, berantem pula dia guys. Oke, kasih nafkah istrinya, sandang, pangan, dan papan ya, supaya istrinya nurut. Yang udah ngasih nafkah sama istrinya jangan sebut-sebut ya. Kemarin kan udah dikasih, kemarin udah dikasih, kemarin nggak usah ya. Kalau udah ngasih itu ngasih aja, nggak usah banyak sebut. Uangnya juga nggak beranak, nggak balik kalau disebut-sebut. Ya, dan usahakan memberikan istri itu tepat pada waktunya, jangan ditunda-tunda. Ya, kalau tanggal 1 dikasih, tanggal 1 kasih, jangan tunda sampai tanggal 4. Dari tanggal 1 sampai tanggal 4 perempuan tuh nggak tidur dia mana lah hilal transparan nih. Mana lah hilal transparan dan perasaan menunggu hilal transparan itu nggak enak guys ya. Dari tanggal 1 ke tanggal 4 itu nggak nyaman, mukanya cemberut, energinya hilang, auranya nggak keluar, siapa juga yang rugi? Yang rugi adalah suaminya. Jadi aku ingatkan kepada suami-suami atau kepada bos-bos ya, atau kepada perusahaan-perusahaan ya, atau kepada bos-bos, CEO itu semua di dunia ini alam jagat semesta ini, maka berikanlah gaji kepada karyawan atau berikan nafkah kepada istri tepat pada waktunya. Karena ketika ditunda perasaannya nggak enak, jiwanya nggak nyaman, yang mau dikasih segitu juga uangnya kan. Kecuali kalau uangnya beranak baru kita tunda. Oke, gitu ya. Clear ya teman-teman ya. Oke. Hah, jangan berantem guys di sini. Aku nanti jadi wasitnya nih ya. Oke, Ustazah. Oke ya. Berantem dia guys ya. Ustazah, apakah termasuk was-was kalau sering merasa kurang rokaat? Oh iya, kalau terlalu sering itu was-was. Kalau terlalu sering itu was-was ya. Kalau terlalu sering itu was-was ya. Nah, jadi kalau was-was itu abaikan saja Mbak. Asyakku bas. Pokoknya yang was-was itu abaikan. Contoh, suatu ketika seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, asyurutu mata. Aku selalu merasa
buang angin. Apa kata Rasulullah? Bukanlah buang angin namanya hatta yasma' sautan aw yajidariha. Sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya. Ya artinya kalau buang angin itu cuman was-was doang itu bukan ya. Dia harus dalam kondisi yakin kalau itu adalah buang angin, oke? Jangan berantem malam-malam guys ya. Ustazah, oke, bolehkah istri protes suaminya yang setiap pagi dan malam, oke, sebentar, setiap hari ngopi di warung kopi. Oke, perhatikan tentang konsep kebahagiaan. Ketika seorang pasangan, istri atau suami lebih nyaman dengan orang yang ada di luar dirinya, berarti ada komunikasi yang salah di antara keduanya. Sama dengan seorang suami dan istri yang selalu nyaman dengan handphonenya dibanding pasangannya, berarti ada yang masalah dalam komunikasinya. Ini demi Allah. Jadi harus selesai. Saya itu orangnya suka nganalisa. Berapa banyak di tempat makan suami istri makan tapi masing-masing main handphone. Lebih menarik game dibanding istri sendiri. Lebih menarik game dibanding muka suami sendiri. Lebih menarik teman-teman di grup yang bisa ketawa-ketawa dibanding harus candaan sama pasangan. Menurut aku ini problem ya, ini problem psikologis. Gimana ketenangan itu tidak didapat dari pasangan. Nah, sementara inti dari rumah tangga harusnya adalah sakinah, ketenangan didapat dari dalam. Sebenarnya PR-nya banyak, tapi kalau kita bahas ini sama dengan membahas soal keuangan, bukan kanal kita seutuhnya. Karena di sini banyak juga yang udah nggak ada suaminya mungkin. Nah, kayak gitu ya guys. Jadi ciri-cirinya gitu aja. Kalau dia lebih senang di luar, ya nongkrong, berarti ada problem. Berarti dia tidak nyaman dengan istrinya di rumah. Istri-istri sibuk arisan sana sini. Kalau suaminya lagi di luar kota dia senang, lagi dalam kota dia pusing kepala, ya kan? Tidak ada kenyamanan di antara mereka berdua. Dan kemudian setelah itu atau dengan handphonenya, lebih menarik handphone ya dibanding istrinya. Lebih menarik handphone dibanding muka suaminya. Jadi nah ini persoalan ya yang mesti diselesaikan. Jika kenyamanan itu tidak ada lagi pada diri pasangan berarti target keluarga sakinahnya nggak tercapai. Seperti itu ya guys. Oke ya. Oke guys, siap ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Ustazah, apa lebih baik berkurban untuk yang sudah meninggal atau berwakaf ke masjid atas nama orang meninggal? Lebih baik berkurban atas nama orang meninggal ya. Ustazah, gimana punya mata bening kayak Ustazah? Mana ada mataku bening hitam ini guys? Tak tahu beda pola kawan ini mana bening mana hitam. Aku minum lah dulu guys. Mataku dibilang bening takut pula aku. Ya kan? Mana ada ini bening? Ini hitam guys tuh. Ini hitam guys tuh. Hitam kan? Ini mana ada ini bening? Kalau bening ya aku takut guys. Baik-baik apa? Aku udah jawab dengan serius loh. Astagfirullahaladzim, gak ada bener-benernya pun live ini. Aku jawab dengan bijaksana, berkarakter. Ternyata mataku dibilang bening. Ya guys, oke ya. Kita lanjut ya guys. Oke. Canda ya guys. Ustazah, Al-Waqiah utamanya dibaca kapan? Al-Waqiah itu dibaca di habis subuh ya. Habis subuh supaya kita terhindar dari azan. Mbak Darmiat nih dari tadi ngomong ngantuk, dari tadi dia ngomong capek aja guys ya. Coba ya. Oke, sebentar ya aku selesaikan dulu lah. Oke ya guys, jangan ngomong ngantuk, ngomong capek itu kalimat negatif ya guys. Oke, Ustazah, oke ya, sebentar ya. Aku ngomong apa tadi ya? Aku lupa. Jangan ngomong ngantuk, jangan ngomong capek ya. Ustazah, oke sebentar ya. Apa yang harus dilakukan kalau mau menempati rumah baru? Ya baca sholawat, baca ayat kursi ya. Oke, baca sholawat, baca ayat kursi ya guys. Oke gitu ya Ustazah. Oke, ya siap Mbak Irama ya. Kalau umroh dan haji di pesawat lebih utama wudhu atau tayamum? Kalau di pesawatnya itu ada air boleh, tapi kalau ngantri boleh aja tayamum. Oke. Ustazah, oke siap Mbak Tia ya, aman ya guys. Namanya Mbak Irama, siap terus iyalah, nggak mungkin jalan terus. Oke, Ustazah, apakah kalau takziah tapi suami tidak mengizinkan, kalau takziah itu hukumnya fardu kifayah. Kalau suami nggak mengizinkan nggak apa-apa, nggak usah pergi. Karena dia cuma
fardu kifayah saja. Dia tidak fardu ain. Jadi kalau suaminya tidak mengizinkan, saranku nggak usah pergi juga nggak apa-apa. Walaupun suaminya mengizinkan nggak usah pergi juga nggak apa-apa karena hukumnya fardu kifayah. Tapi hukumnya besar. Hukum pahalanya besar kalau seandainya kita melakukannya ya. Ustazah siap ya. Oke, sama-sama teman-teman sehat selalu semuanya. Memang Ustazah emangnya selingkuh itu atas izin Allah. Nggak mungkin Allah izinkan sesuatu yang negatif. Selingkuh itu bukan qadarullah cuy. Tapi selingkuh itu pilihan kita. Ada gitu pasangan yang selingkuh dia bilang atas izin Allah, aku nggak tahu perasaan aku nih kenapa Allah arahkan kepada dia. Qadarullah, Masya Allah, Tabarakallah. Itu nggak ada ceritanya, salah itu guys. Selingkuh itu pilihan, selingkuh itu keputusan yang kita buat sendiri. Jangan bersembunyi di atas qadarullah. Kalau ada teman-teman, saudaranya, suaminya selingkuh dan bilang itu qadarullah, bilang sama aku biar aku buat videonya, kirim ke dia itu. Suruh dia tengok jam 2 malam mukaku itu. Ya guys, jadi selingkuh itu bukan takdir. Selingkuh itu adalah pilihan kita. Karena aku juga pernah dengar ya, ada yang bilang kayak mana lagi Allah yang mengarahkan hatiku untuk menyukai dia. Kayak gitu guys. Allah yang mengarahkan hatiku untuk menyukai dia. Ada aja sih kawan ini. Siapa lemaknya nih. Ya tapi kayak gitulah guys. Memang ada temanku yang ngomong kayak gitu. Dia selingkuh katanya pula Allah. Ya kan guys. Nah Ustazah. Oke. Selingkuh karena ada kesempatan bukan Zah. Belum pernah coba juga. Aku nggak tahu aku selingkuh tuh karena apa guys. Apa karena ada kesempatan. Apa karena ada keisengan. Apa karena ada sekedar gaya-gaya doang. Nggak ngerti juga, nanti aku coba ya. Ustazah, oke gitu ya guys. Nggak boleh dicoba. Oke guys, Ustazah doa cepat haji dan umroh. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam ya. Ya Allah, jangan Zah. Siap Oma, aku bercanda saja Oma. Oke. Ya, Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam. Wih, seniorku langsung bilang jangan, tenang aja aku bercanda guys. Gak ada tampangku, ini anak baik ini. Kalau lagi tidur, ya guys, Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam ya. Oke ya Allah, karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung ya. Oke, Ustazah, oke ya. Ini dia doanya ya guys. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam ya. Waduh, saya pinjam barang di tempat umum, mau dikembalikan orangnya hilang. Apakah saya berdosa? Orang pinjam barangnya ke orang, Mbak. Nah, ganti dengan sedekah seharga barang yang kita pinjam ya, Mbak. Oke ya, guys. Nah, ya Allah, kok Allahumma dunia, Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam. Ya Allah, karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung. Tipe ya, siap ya. Oke, Ustazah. Oke, Mbak Eli banyak kali pun akunnya. Banyak kali kayak kawan kita satu nih guys. Ya. Oke, Ustazah. Oke. Nah, Ustazah sholat Isya dikerjakan mendekati subuh. Sekali-kali nggak apa-apa. Yang penting jangan tiap hari. Kalau ngantuk dan ketiduran is oke ya. Ustazah, oke gitu ya. Kalau menstruasi 1 minggu sholatnya nggak usah dikodo. Menstruasi sholatnya nggak usah dikodo guys ya. Ustazah kalau berdoa setelah azan lama nggak cepet-cepet sholat gimana hukumnya? Lama nggak cepet-cepet. Habis azan itu jawab azan lalu sholat qobliyah lalu berdoa ya, lalu kemudian sholat. Doa yang secukupnya aja, cari doa yang paling priority ya. Oke. Ustazah, oke, Ustazah nggak pernah nguap, jarang sih. Kalaupun nguap ya ditahan. Ustazah witir hanya dilakukan malam ya. Witir itu dari habis isya sampai azan subuh ya. Dari habis isya sampai azan subuh ya guys. Dan malam itu terbagi 3. Sepertiga malam pertama dari habis isya sampai jam 11 malam. Sepertiga malam kedua jam 11 malam sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga jam 2 malam sampai azan subuh.
Seperti itu. Nah, afdolnya tahajud itu sepertiga malam ketiga, jam 2 malam sampai azan subuh ya. Sama-sama Mbak Dewi, thank you ya teman-teman ya. Oke, udah guys, siap ya. Oke. Ustazah, suami kalau lagi marah sering bilang percuma saya sholat, ngaji, zikir dan gak ridho masuk surga. Jawabannya gini, tapi jangan sih. Ini cuma dari aku untuk nenengin hati Mbak aja sih, yang dibilang sama suaminya. Percuma kamu nih sholat zikir, kamu tetap aja melawan suami. Masih untung aku sholat zikir bang. Cuman kulawan pakai mulut engkau bang. Seandainya aku tak sholat tak ku zikir bang. Lehermu yang terbang bang. Kayak gitu kan harusnya kan guys. Karena kalau kita nggak zikir, nggak sholat, kita pasti jauh lebih marah guys. Nggak bisa kita ngontrol emosi guys. Percuma kamu pengajian, kamu gosip juga. Masih mending aku pengajian, aku cuman jadi anggota gosip. Lah kalau aku nggak pengajian, aku jadi dewan penasehat gosip. Jadi kalau ada orang gosip, aku dewan penasehatnya, koordinator utamanya. Karena aku pengajian, jadi aku masih anggotanya doang. Gitu loh guys. Mana mungkin ibadah itu percuma? Nggak mungkin guys. Hal yastawil ladzina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tak mungkin sama orang ngerti dengan orang nggak ngerti. Kamu itu percuma majelis talim. Kamu itu tukang gibah. Nggak ada percuma. Aku tuh gibah cuman se-RT. Coba kalau aku nggak majelis talim, satu Indonesia aku gibahi. Kayak gitu kan cuy. Nggak ada itu. Ya itu orang-orang itu yang ngomong-ngomong kayak itu nggak ngerti. Bahwa tidak mungkin sama orang ibadah dengan orang yang tidak ibadah. Ya kan? Nah beda guys, beda. Masih untung zikir ya kan ngelawannya masih seangin ya kan. Nah oke. Tapi jangan dibilang kayak gitu. Tapi itu bener loh guys. Bilang lah ya. Enggak sih diem-diem aja. Tapi intinya kayak gitu sih guys. Jadi kalau ada orang majelis taklim dia masih gosip. Itu dia jadi anggota gosip itu. Kalau nggak majelis taklim dia dewan penasehatnya itu. Percaya sama aku. Kalau dia nggak pernah datang ke masjid. Dia jadi dewan penasehatnya. Bukan ketuanya lagi cuy. Dewan penasehat. Oke. Ustazah gimana? Oke, gitu ya guys. Singapura hadir, jauh banget Mbak Singapura, siap ya. Ustazah berarti saya sedekah atas nama Fulan, ya sebanyak lebih kurang harga barang yang dikembalikan ya. Sebanyak harga barang yang dikembalikan, seperti itu ya. Nggak mau jadi dewan penasihat gosip ya. Ustazah mau madu hipertensi boleh ya. Nanti jam 9.30 aku spill madunya ya. 9.40 aku spill madunya. Ini aku udah bisa spill nih tadi error soalnya ya. Oke, clear ya teman-teman ya.